Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Halo Tap People, apa kabar? Sehat semua? Lancar? Good, kalau semuanya sehat, lancar. Di program Rese kali ini, saya akan mereaction terkait pernyataan Pak Jokowi mengenai beda mudik dan pulang kampung. Pak Jokowi, izin ya, saya reaction statementnya Bapak ya. Oke? Nah, guys, coba kita perhatikan baik-baik cuplikan dari wawancara Najwa Shihab ke Pak Jokowi di Istana Negara. Nah, di situ ada Bapak Jokowi mengatakan beda antara mudik dan pulang kampung. Cuplikan videonya itu dilihat di sini ya, guys. Oke? Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang karena anak istrinya ada di kampung. Ya, apa bedanya Bapak pulang kampung dan mudik? Ya kalau sama-sama. Mudik itu di hari lebarannya beda. Hanya perbedaan untuk masalah merayakan waktu, Idul Bapak. Fitri, untuk merayakan Idul Fitri kalau yang naik pulang kampung itu ya bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung. Tapi itu kan hanya perbedaan timing Bapak Presiden. Tapi aktivitasnya sama. Mereka pulang dan kemungkinan membawa virus ke rumah itu juga sama. Oke guys, sudah kita lihat semua kan? Ini kan cuplikannya. Oke. Jadi sebelum saya memulai reaction ini, yang pertama sekali saya bukan ingin cari muka ke Pak Jokowi, enggak. Atau ingin pansos atau apa, enggak, sama sekali enggak. Tapi ya ada hal-hal penting yang ingin saya sampaikan dari respon atau reaksi saya terkait pernyataan Pak Jokowi mengenai beda mudik dengan pulang kampung. Oke? Nah, jadi harus dipahami bahwa begini, seringkali manusia ini, khususnya kita warga negara Indonesia, hanya memperhatikan apa yang tersurat, tapi kita lupakan apa yang tersirat. Paham? Jadi begini, kita hanya memperhatikan apa yang tertulis atau apa yang terdengar sama kita atau apa yang terlihat. Tapi kita tidak memperhatikan atau kita lupa memperhatikan esensi di balik itu. Nah, coba kita lihat di videonya Najwa Shihab ketika mewawancarai Pak Jokowi. Oke? Di situ coba kalian perhatikan baik-baik semuanya, guys. Kalian nanti bisa menemukan ini. Apa latar belakang Pak Jokowi mengatakan beda mudik dengan beda pulang kampung. Itu kan terkait dengan kebijakan Pak Jokowi melarang mudik. Benar ya? Oke? Nah, kita kan orang Indonesia ini sering begini loh. Hanya melihat apa yang tersurat, tapi melupakan apa yang tersirat. Paham maksud saya? Jadi begini, kita orang Indonesia ini hanya melihat apa yang tertulis, apa yang didengar, apa yang terlihat mata kita, tapi esensi di balik itu semua kita nggak memperhatikan gitu loh, atau kita lupa untuk memperhatikannya. Kan Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan tersebut tuh kan punya dasar pertimbangan. Seperti kalau di video Najwa Shihab tersebut kita bisa dapati, coba Pak Jokowi mengatakan begini, ini ada pilihan buruk, yang semua pilihannya buruk. Pak Jokowi mengalami sebuah situasi di mana dia harus memilih pilihan yang buruk di antara yang terburuk, kan begitu. Saya memang saya bisa memahami bahwa momentum Idul Fitri atau momentum Ramadan memang tradisi orang kita itu mudik. Jangankanlah Lebaran atau Idul Fitri, Natal juga segala macam perayaan hari besar keagamaan, rata-rata orang itu kan mudik ya. Itu udah tradisi kan begitu. Tapi coba kita lihat begini. Sekarang situasinya ini virus corona ini sedang mewabah kan begitu. Coba perhatikan di situ. Mungkin kita nggak kena, men.
mungkin kita nggak ini ya, bukan carrier atau kita bukan pembawa virus corona, dalam artian begini, kita tidak terkena virus corona. Tapi kalau seandainya Pak Jokowi membiarkan mudik ini di momen Hari Besar Keagamaan ini, coba bisa bayangkan nggak, itu berapa juta orang men mudik, itu penularannya bisa semakin cepat. Penularannya bisa semakin cepat. Itu coba garis bawahi. Penularannya bisa semakin cepat. Kalian juga coba pulang kampung, coba diisolasi juga 14 hari, 2 minggu. Apa coba? Nah, emang kalian nggak mikir? Contoh nih, orang lain nih kena nih, orang satu kampung nih, satu kampung dengan kalian guys. Dia dari waktu pulang kampung nih, dia nularin. Akhirnya apa? Kena ke orang yang kalian sayangi atau kena di kalian. Gimana coba? Pernah mikir sampai ke situ nggak? Itu yang dijaga, men. Penularannya ini yang ditekan sama Pak Jokowi, sama pemerintah kita yang sekarang. Coba pikirkan sampai ke sana. Bahwa dalam artian penyebaran virus ini harus bisa dihambat. Karena apa? Penanganannya sekarang sedang digiatkan oleh pemerintah. Ya kita sebagai warga negara yang baik, kita harus dukung. Jangan sibuk nyinyir. Beda mudik, beda pulang kampung. Beda ini, mudik sama pulang kampung kan sama gitu. Mau sama mau beda, yang jelas esensinya adalah Pak Jokowi mikirkan bagaimana supaya warga negara Indonesia tidak semakin banyak yang terinfeksi virus corona. Itu jelas sekali. Nah, coba perhatikan ini ya. Pak Prabowo Subianto juga mengakui, memberikan kesaksian bahwa Presiden Jokowi setiap dasar pertimbangan keputusannya itu selalu dilandasi oleh kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Coba yuk kita lihat cuplikan ini ya. Bapak Joko Widodo, selama saya menjadi anggota kabinet beliau, saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Saya melihat dari dekat cara-cara pengambilan keputusan beliau, dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Oke, sudah lihat bagaimana kesaksian atau pengakuan seorang Bapak Prabowo Subianto? Beliau juga memahami. Beliau yang rival 2 kali loh. Rival waktu kandidat capres. Beliau mengakui kok. Nah, kita jangan sibuk nyinyir. Kalian yang suka nyinyir, mudik dan pulang kampung itu kan sama mau beda. Bukan di situ poin terpentingnya. Poin terpentingnya adalah kita mencegah penularan virus corona lebih meluas lagi. Itu. Sekarang coba lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Tujuannya. Ya, saya bisa memahami bahwa kita tradisi orang Indonesia di saat Hari Besar Keagamaan kita mudik, bersilaturahmi dengan keluarga. Saya bisa memahami itu. Tapi kan begini, kan cobalah kita pahami dulu situasi sekarang ini. Nah, coba kita ganti nanti waktunya, kan wabah ini tidak untuk selama-lamanya, kan begitu. Kan kita bisa ganti nih harinya, waktunya. Selesai wabah ini, ya sudah di situ lakukan, di situ kita mudik lah. 3 hari, 4 hari lah, bisa lah itu. Ya enggak? Coba kita pahami dulu, men. Jangan kita sibuk nyinyir. Udah nyinyir membangkang pula lagi. Nanti kalau udah makin meluas penyebaran corona, sudah semakin meluas, yang disalahin siapa? Pemerintah dibilang nggak becus. Coba bayangin, pemerintah udah kerja capek, kerja keras. Karena kita yang bandel, kita malah nyalain pemerintah lagi nih. Coba kita fair play-nya di mana, men?
Oleh sebab itu mari kita pahami dulu ya, kita pahami dulu esensi. Setiap kita mendengar sesuatu kebijakan atau sebuah apapun itu, coba kita lihat dulu latar belakangnya apa, esensinya apa. Jangan sikit-sikit nyinyir, jangan sikit-sikit nyinyir. Protes sana sini. Nanti udah kena di kita imbas negatifnya, kita malah mengkambing hitamkan pihak lain. Itu nggak fair. Oke? Saya bukan ingin menjilat, enggak. Saya bukan corong pemerintah. Saya sini berbicara netral. Bagaimana yang disampaikan Pak Prabowo, kita mikirkan nih semua ini, rakyat Indonesia, saya rakyat Indonesia, dan kita semua rakyat Indonesia yang menonton ini, kita semua sama-sama menjaga bagaimana virus corona ini tidak semakin meluas penyebarannya. Ini salah satu yang harus kalian ketahui. Mobilitas warga negara Indonesia yang paling tinggi angkanya waktu momen kapan? Kalian tahu? Ramadan, khususnya Idul Fitri. Itu mobilitas paling tinggi loh. Bisa bayangin kalau semakin meluas ini penyebarannya sampai ke desa-desa, virus corona ini meluas ini penyebarannya. Men, Indonesia tiba-tiba meledak nih jumlah orang yang mengidap ini virus corona, yang terjangkit virus corona. Asia Tenggara ini bisa kena nih. Jadi coba kalian pahami dulu. Kita hidup nggak untuk diri kita sendiri, masih ada orang lain di sekitar kita, masih ada orang lain yang di negara ini. Kita jangan egois dulu lah, oke? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kalian terima, bisa kalian pahami, bahwa pemerintah khususnya Pak Jokowi punya itikat baik, punya niat baik di balik kebijakan beliau mengatakan dilarang mudik. Sebenarnya saya lebih suka Pak Jokowi coba tolonglah bilang mudik itu ditunda dulu lah, kan begitu. Nah, seperti tadi yang saya bilang, saya bukan corong pemerintah, saya berbicara netral apa adanya. Oke? Dan kalau dibilang, "Bang, abang cari muka sama Pak Jokowi," terserah, masa bodoh. Nggak, ini, yang jelas aku bukan cari muka. Kalau mau cari muka nih, ini muka aku nih. Ngapain dicari? Ya nggak? Tapi kalau tiba-tiba gara-gara ini aku diundang Pak Jokowi ke istana, ya siapa yang nolak juga, kan begitu. Ya enggak. Tapi yang jelas, ya tujuanku di sini adalah supaya kita memahami esensi di balik pernyataan Pak Jokowi tersebut, jangan nyinyir, dan kemudian kita bisa patuhi apa kebijakan dari pemerintah. Oke? Sekian dari saya. Saya berdoa, saya berharap semoga kita seluruh warga negara Indonesia tetap Tuhan berkati berlimpah-limpah. Tuhan lindungi kita, dan Tuhan jadikan negara kita dan kita pribadi, lepas pribadi, Tuhan jadikan semakin berhasil dan beruntung dalam setiap apapun yang kita kerjakan dan yang kita lakukan dan yang kita rencanakan. Oke guys, salam hormat dari saya, Tuhan memberkati.